Suspend Mbak Bibi. Sudah Pak Mengat, sudah saya jadikan co-host. Pagi guys, sebelum materi kita pemanasan aja guys. Nah, kemarin itu yang kemarin kan kita install WordPress ya. Berarti teman-teman di sini itu udah punya WordPress semua berarti. Udah punya akses atau ada yang belum? Atau ada kendala atau ada apa? Loading lama, lemot segala macam itu. Adakah? Itu aman semua ini. Anu, aman. Tapi saya nggak bisa guys. Jadi makanya saya tanyain ke teman-teman ini. Kalau gitu kita materi dulu apa share screen dulu ya? Materi dulu ya buat pemanasan ya. Bentar guys. Ini karena materinya itu berkaitan dengan materi sebelumnya, jadi kita perlu ngobrol sebentar nih. Kita tanya ke Mbak Siti Maisyarah. Hai Mbak, dipanggilnya Maisya ya? Ya Pak, Atau Mbak Mai. panggil Mai aja Pak. Sebentar guys. Mbak Mai, bisa jelasin nggak? Kemarin itu kan hostingnya dia pakai yang dari Akatama itu ya? Ada kendala di situ? Soalnya kemarin waktu kita mau praktek itu kan muter-muter ya. Kemarin pakai Infinity Free Pak. Oh, akhirnya pakai itu. Pakai Iya Pak. nggak ganti. Oke, oke. Sebenarnya ada solusi mudah dan murah sih guys. Jadi ada hosting yang mulai dari 15.000 sebulan. Itu aja udah cukup sih, udah cukup. Ini bukan promosi hosting orang ya. Ini cuma sekedar sharing. Jadi kalau teman-teman itu memang punya usaha sendiri dan diniatin nanti kita langsung check out bareng aja di sini. Kan kayak motivator ya, membangun semangat. Langsung kita eh, closing dengan call to action. Itu sekitar 15.000 sebulan. Terus domainnya itu setahun 150. Jadi kalau di total-total itu sekitar 200 ribuan untuk 3 bulan pertama yang hostingnya dan 3 bulan berikutnya nanti bayar sekitar 45 ditambah PPN sekitar 50 ribuan tiap 3 bulan. 50 ribu 3 bulan itu murah guys. Nah, terus nanti tak share aja. Kalau Mbak Mai itu punya usahanya itu fiktif atau imajiner atau berupa plan atau udah ada yang jalan? Masih rencana Pak, ide bisnis. Belum belum bukan yang real berarti ya. Belum Pak. Oke oke. Benernya hari ini tuh kan kita ngobrolin soal tampilan bisnis profesional. Sorry, tampilan website profesional ya. Poinnya itu adalah gimana caranya. Ya udah Mbak Mai, terima kasih. Kalau memang nggak ada kendala ya, berarti kemarin Infinity Free itu ya. Kendalanya Infinity Free itu di awal-awal bikin itu lancar sih. Namanya gratis ya. Nanti di hari keberapa itu kayak loadingnya lama gitu. Kalau buat next praktek kita berikutnya itu ada upload produk, ada WooCommerce itu kok saya tidak yakin dia akan lancar-lancar aja gitu. Makanya tak sarankan dari teman-teman itu beli yang berbayar aja, tidak terlalu mahal. Apalagi kalau misalnya hostingnya beli yang lebih murah lagi kan, hosting 150-an itu hosting.id ya. Kalau misalnya hostingnya agak-agak murah itu bisa lebih murah lagi, gitu ya kan.
eh, keluar keluar duit dikit buat ilmu itu kan tidak ada salahnya. Oke, terus makasih Mbak Mai. Kita pindah dulu ke cowok sekarang. Biasa langganan Mas Marah-Marah sih. Mas Marah-Marah, dia datang nggak? Ya Pak. Iya, Mas Marah-Marah itu gimana? Ah, itu kan bisnisnya itu milik sendiri ya? Apa udah tertarik untuk beli hosting sama domain berbayar? Kebetulan bisnis punya saya itu baru rencana sih Pak. Berarti dia Tuh, yang yang sendiri tuh Mbak Anissa, Bro. Oke, saya ingat. Ah, yang selama ini pakai Infinity Free belum ada masalah. Halo, Mas Marah. Pakai Infinity Free apa ada kendala? Waktu itu kemarin pakai Infinity Free itu udah lumayan nggak ada kendala sih Pak. Hmm, oke, oke. Pakai terus temnya pakai apa itu? Neva itu ya? Neve ya? Iya betul Pak. Oke, jadi sih kalau begitu. Nah, berarti ini ya udah. Makasih Mas Marah. Sorry. Itu kemarin udah install Elementor juga. Iya sudah Pak. Oh, lengkap berarti ya. Elementor udah. WooCommerce juga. Sudah semua Pak yang Oke, kemarin. oke. Jadi aman berarti. Mbak Anissa, makasih Mas Marah. Iya Pak. Mbak Ya Pak, Anissa, Mbak Anissa aman, Mbak Anissa. Tidak ada kendala waktu install kemarin. nggak ada Pak, aman kalau pakai Infinity. Tidak. Ini Infinity itu di semester sebelum juga pakai Infinity. Tiba aja muncul kendala itu setelah agak lama sih. Biasa itu kan masa gratisnya ada waktunya. Makasih Mbak Anissa. Sekarang kita masuk ke materi aja. Bentar ya guys. Saya mau minum bentar. Oke, ngomongin soal eh,
tampilan website profesional itu gak jauh-jauh dari desain website. Jadi yang kita bahas hari ini itu ada evaluasi dari desain website. Ada beberapa faktor itu yang bikin yang ya ada beberapa faktor yang bikin website itu kelihatan menarik di mata konsumen tentunya. Terus juga memberikan kesan nyaman. Nah, bagian-bagian ini itu kita nanti evaluasi lewat 5 metode. Salah satunya itu metode yang diperkenalkan oleh ini namanya Sana Malun. Ini seorang desain grafis, terus udah lama bergelut di bidang perwebsitean gitu kira-kira. Ada, tapi yang dia bahas itu secara general sih. Ada 5 metode untuk evaluasi desain website. Jadi tampilan website kamu itu nantinya kita perlu evaluasi itu dari 5 metode ini. Jadi nggak melulu soal tampilan desain yang menarik sih, tapi ada lima hal. Ada dari strategi, ada dari fungsi, ada dari tampilan atau style, ada dari isi kontennya, terus yang terakhir itu ada dari sisi teknisnya, dari fitur optimasinya udah maksimal atau belum. Iya, tak ulangin ya, kurang lebih ada 5, ada dari bagian strateginya. Jadi website itu memang udah sesuai dengan target audiens atau belum, kurang lebih seperti itu nanti. Ada usability itu dari fungsinya itu atau fitur yang ditampilkan itu mendukung produk yang atau jasa yang kamu tawarkan apa enggak. Itu dari usability, makanya nanti kita bakal install beberapa misalnya WhatsApp, plugin WhatsApp itu untuk agar orang yang datang ke websitenya itu bisa chattingan lewat fitur WhatsApp di sebelah pojok kanan bawah biasanya itu. Terus ada itu usability-nya. Terus ada style itu lebih kepada themes sih yang dipilih itu. Terus lebih kepada juga tampilannya itu bisa responsif apa enggak. Karena kan zaman sekarang ya semuanya itu kudu responsif. Zaman sekarang semuanya itu lewat mobile, jadi kalau tidak bisa mengadaptasi itu semua itu bakal ketinggalan. Semuanya sekarang seringnya buka di mobile, di HP masing-masing, bukan di desktop. Bentar, guys. Oke, bentar saya kan pesan Gojek ya. Bentar ya. Amit. Ada 5 metode untuk evaluasi desain website itu semuanya itu melingkupi dari sisi teknis sama dari sisi tampilan. Jadi yang pertama itu kita ngomongin strategi nih. Misalnya nih ya, kategorinya itu usahanya itu jenis makanan. Nah, kemudian tentunya yang bakal di showcase itu yang penuh tampilan di depan itu ya tidak akan jauh-jauh dari menu atau makanan atau apa segala macamnya yang bisa mendukung agar
produk kita tuh laku gitu kan. Terus kemudian dari target audiensnya juga, misalnya target audiensnya itu dia yang lagi ngetren itu sekarang kan makanannya pedas-pedas tuh. Nah, makanan pedas-pedas itu kan kayak apa ya namanya? Makanan pedas-pedas itu kan hmm, biasanya itu identik dengan kuning dan merah gitu. Nah, itu bisa kita maksimalkan juga di situ. Terus kemudian strategi berikutnya itu mencocokkan apa yang akan kita tampilkan di halaman homepage itu dengan apa yang ingin kita image-nya, mencocokkan apa yang kita tampilkan di halaman homepage dengan image yang akan kita bangun. Kira-kira sih begitu strategi untuk bisa bikin website itu. Nah, ada beberapa perbedaan itu terutama untuk website yang butuh tingkat trust tinggi. Jadi ada beberapa perbedaan fitur terutama untuk website yang butuh tingkat trust tinggi. Tingkat trust tinggi itu contohnya ada menyangkut metode pembayaran di dalamnya. Nah, itu butuh trust tinggi karena kita bakal bayar kan. Waktu bayar itu orang itu bakal apa itu namanya? Butuh tingkat kepercayaan tinggi agar orang itu tidak berpikiran yang aneh-aneh gitu kan. Jadi dia butuh misalnya kayak yang di modul itu kan ada alamat jelas gitu, terus ada di mana caranya kontak gitu, terus kemudian eh, kitanya ada di mana juga posisi kantornya, office-nya, terus kemudian ada jam kerjanya yang lengkap juga. Nah, itu semua itu buat mendukung agar orang itu percaya dengan kita gitu kan. Kalau percaya itu jatuhnya ya waktu melakukan transaksi ya tidak 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 ada keraguan di dalam. Oke. Yang itu strategi kurang lebihnya seperti itu. Fitur yang kita tampilkan itu harus sesuai dengan tipikal bisnis yang kita milikin dan juga tipikal demografi dari audiens. Nah, misalnya itu kita berbasis dengan jasa. Jasa itu kan lebih sulit ya untuk dipahami. Benar ya, produk dan jasa juga sulit sih. Misalnya produk dan jasa kita itu butuh penjelasan yang lebih intens, itu kan bisa aja di situsnya itu kita install plugin untuk WhatsApp agar terjadi komunikasi dua arah. Misalnya ada orang ingin menanyakan produknya atau ada orang ingin menanyakan jasa kita seperti apa. Itu eh, pasang plugin di situ disambungkan dengan WhatsApp. Ketika ada orang chatting, itu akan nyambung ke WhatsApp kita. Terus kita balas akan nyambung ke itu, ke apa tuh? Kalau dari sisi customernya, dia akan ngobrolnya itu di halaman websitenya, tapi dari kita itu di halaman WhatsApp. Jadi kalau dari sisi customer itu, karena dia chattingnya lewat website, munculnya di website, sementara kita balasnya lewat WhatsApp, jadi kita muncul di WhatsApp. Terus kemudian misalnya ada fitur yang diperlukan, fitur tambahan yang diperlukan untuk bisa lebih meyakinkan konsumen itu bisa ditambahkan. Contohnya itu misalnya kalau kita jualan kacamata itu ada fitur try on kan, try on kacamata gitu di itu di situsnya. Saya pernah lihat itu, tapi sekarang masih ada apa enggak ya? Jadi dia munculkan banyak produk tuh. Waktu dia munculkan banyak produk,
ketika orang pengen nyobain itu nggak perlu ke sana, pakai virtual try on. Nah, virtual try on itu untuk kacamata yang kita pilih, kita pasang ke muka lewat video gitu, sorry, lewat kamera depan itu, nanti ada tampilan kira-kira bentuknya seperti apa kalau kacamatanya kita pakai. Ya kurang lebihnya seperti itu sih. Strategi itu adalah memastikan bahwasanya website itu memang dibangun sesuai dengan demografi audiens kita dan juga tipikal produk kita. Gitu ya. Itu juga sebenarnya termasuk juga di itu sih. Termasuk juga di itu di apa itu namanya? Nama domain. Nama domain itu juga mendukung kepada salah satu strategi. Nama domain kemarin seperti kita udah bahas itu, apakah domainnya itu mencerminkan brand atau mencerminkan produk atau mencerminkan lokasi atau paduan ketiganya itu. Kurang lebih begitu. Jadi itu yang kita masuk strategi agar website terlihat profesional. Ya, kita ulangin dari awal. Kita butuh 5 metode evaluasi. Yang pertama strategi bahasanya seperti itu. Terus kemudian apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama itu pastikan semuanya itu sejalan. Jadi tampilan websitenya, nama domainnya, fitur yang ditampilkan oleh websitenya itu sejalan dengan apa produk kita atau jasa yang kita tawarkan. Nah, jadi dengan adanya ke inline tadi itu, adanya sejalan tadi itu, tingkat kesuksesan untuk bisa mengambil hati konsumen itu bisa lebih tinggi. Itu yang soal strategi. Nanti kita berhenti di tengah ya, di bahasan konten dan style jika ada pertanyaan. Soalnya yang terakhir itu yang nomor 5 itu optimasi itu akan ada pembahasannya lebih lengkap nanti di pertemuan ke 9 atau ke 10. Oke, lanjut. Kemudian yang kedua itu fungsi, usability. Nah, fungsinya ini salah satu fitur penting. Jadi semenarik-menariknya layout yang teman-teman bikin, udah paling top Yahoo gitu kan tampilannya. Tapi ketika dari sisi fungsi itu tidak bisa maksimal, itu sama aja bakal ditinggal oleh para konsumennya. Jadi dari sisi usability itu ada beberapa ini. Ada 7 untuk masalah teknisnya. Jadi yang pertama itu kita perlu ngetes halaman website kita itu udah termasuk loadingnya itu cepat atau menengah atau lambat. Itu bisa teman-teman cek di Google Load Page. Kalau nggak salah, coba searching aja Google, coba aku searching ya. Jangan aku salah. Biar namanya itu kelihatan. Google Load Page. Google. Ya ini. Google Load Page Speed atau di pagespeed.web.dev. Saya ketikkan aja. Pagespeed.web.dev. Nanti teman-teman bisa cek di situ untuk loading load page speed-nya, kecepatan loading halaman kita itu termasuk aman atau lambat atau super lambat ya. Karena ini juga by the way ini ada namanya Google Page Speed Insight ini. Lupa. Itu menentukan segalanya. Yang pertama itu dia menentukan dari sisi konsumennya, pengalaman user experience dari konsumennya itu akan jadi jelek gitu kan, karena bosan menunggu loadingnya kelamaan. Nah, terus kemudian yang kedua itu akan mempengaruhi ranking di mesin pencarian. Mempengaruhi ranking di mesin pencarian, karena kalau misalnya loadingnya lama, kemudian dia tampilannya itu tidak sempurna, cloud-nya itu otomatis oleh Google itu tidak direkomendasikan untuk dibaca oleh yang lain. Makanya dia rankingnya jadi tidak bisa ada di halaman pertama.
Bentar, guys. Namanya Google PageSpeed. Aku cek bentar ya. Google PageSpeed. Ya benar, Google PageSpeed namanya. Terus kemudian yang kedua itu dari sisi tampilan, apakah mudah untuk menemukan informasinya? Bagian ini itu nanti ada berkaitan dengan sisi eh, style dan konten, tapi secara fungsi itu utamanya adalah yang pengen kita tonjolkan itu harus mencolok di tampilan website kita. Makanya pertanyaan itu adalah untuk menemukan informasinya itu mudah apa enggak. Jadi misalnya highlight-nya itu adalah produk kita. Waktu produknya itu diklik, kemudian kita tertarik, terus kemudian cara untuk belinya, terus kemudian alamatnya di mana itu tidak kelihatan atau susah dicari. Nah, bagian ini itu kan bikin orang yang awalnya semangat, jatuhnya tidak semangat lagi tuh. Nah, bagian ini itu yang kudu kita berikan perhatian itu agar poin-poin penting poin-poin penting yang akan ditampilkan itu pastikan mudah untuk diakses. Kalau misalnya di modul itu kan udah jelas itu ada fitur kontak us, terus ada fitur about us juga mungkin ya. Jadi kurang apa nanti kita baca bareng-bareng. Itu ditampilkan dengan lebih jelas, maksudnya itu waktu kita ngisi kontak us itu jangan yang bertele-tele ada di mana langsung aja. Misalnya kami adalah bla 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 terus temukan di alamatnya gini terus atau juga bisa ditampilkan apa kalau temanya mendukung bisa juga ditampilkan titik di Google Map-nya itu kan. Terus kemudian pastikan juga ada fitur searching button karena tidak banyak konsumen yang apa itu yang sabar untuk atau yang teliti untuk mencari. Jadi daripada kita kehilangan konsumen, lebih baik kita berikan satu fungsi di mana atau satu fitur di mana fitur itu nantinya akan memudahkan kita atau menguntungkan kita itu. Makanya ada searching button. Searching button itu kalau kita nanti udah install itu WooCommerce akan ada kategorinya, ada kontennya, ada atau akan produk. Jadi untuk pencariannya itu apakah pencarian konten atau pencarian produk. Terus juga pastikan linknya semua berfungsi, jangan ada yang 404 atau link broken itu. Bisa dites lewat W3C Link Checker itu salah satu tool gratisan di internet. Selain ini ada banyak. Terus kemudian pastikan tampilannya itu atau website kita itu bisa terloading itu apa Indonesianya? Bisa tampil sempurna di banyak browser, baik itu IE yang udah jarang dipakai, terus kemudian ada Firefox, Safari, Chrome, nah itu dicoba aja semua. Ini bagian dari fitur, bagian dari QC. Terus kemudian, nah ini yang nggak kalah penting itu adalah waktu kita nyobain di HP itu responsifnya jalan apa enggak. Kalau responsifnya jalan itu alhamdulillah ya. Gitu. Terus kalau kadang ya ada responsifnya yang jalan, tapi konten kita atau snippet kita itu kepanjangan. Nah itu yang perlu kita potong. Snippet itu dulu guys, metadesc apa itu ya? Ringkasan dari isi di bawahnya itu loh. Makanya ada metadesc. Nah, metadesc itu biasanya tampil di halaman depan. Nah, kalau bisa itu jangan terlalu panjang. Makanya kalau misalnya kita bukanya itu di desktop itu, kita tesnya itu pakai layout mobile biar ada gambaran ketika mobile itu secara layout itu apakah kepanjangan ataukah udah cukup. Idealnya sih maksimal 3 baris sih kalau di HP itu kan.
Idealnya itu deskripsi metadata itu 3 baris. Terus kemudian eh, data ada kan waktu kita nantinya waktu kita pakai WooCommerce itu kan ada ngisi data ya. Isi data kayak misalnya nama, alamat, nomor HP untuk kepentingan kita ngirim barang kepada mereka untuk kepentingan transaksi. Nah, ini kalau di kalau nanti teman-teman bikin itu metode pembayaran itu ada kewajiban untuk dalam situsnya menampilkan alamat, terus metode menampilkan alamat, jam kerja, terus eh, refund refund policy itu kan kebijakan untuk membalikan produk. Nah, ada yang begitu-begitu ya. Nanti kita kalau udah nyampe sana itu tak bantu jelaskan. Terus kemudian ada konsen. Konsen itu apakah orangnya itu dipaksa ngisi kuesioner atau tidak. Nah, misalnya tidak dipaksa, terus jaminan untuk keamanan data orangnya itu seperti apa. Itu harus ada disclaimer-nya nanti di halaman websitenya. Makanya kan tadi tak sampaikan di awal itu, kalau memang benar-benar teman-teman itu berniat usahanya udah real, terus memang udah ada, baiknya itu langsung dibuat di halaman sendiri. Jadi bukan yang di halaman hosting berbayar maksudnya, agar itu teman-teman nggak perlu mindahkan dari yang udah dibuat di project ini dipindahkan ke yang real nantinya dipakai gitu. Benernya bisa, cuma kadang ada beberapa kendala di tengah-tengah itu, tidak semuanya mulus. Jadi kalau misalnya kita mau transfer halaman dari dari domain lama ke domain baru itu ada backup WordPress nggak salah, ada, teman-teman bisa searching itu. Nah, bagian itunya itu ada yang mulus, ada yang kadang bermasalah. Itu makanya saya tanya kepada ini, Mbak Anissa. Mbak Anissa tidak tertarik hosting berbayar? Sebenarnya tertarik, Pak. Cuman masih belum nemu yang pas. Nanti aku kasih tahu ya, yang 15.000 sebulan itu dari spesifikasi teknisnya itu sudah lumayan cukup menurut UMKM. Dia maksimal dikunjungi sebulan itu 60.000 kali. Tadi kan harusnya bandwidthnya itu kan kemarin kita ngomong maksimal dikunjungi itu bandwidth. Kurang lebihnya 60.000 kali untuk yang pelaku usaha awal itu cukup kok. Kalau udah 60.000 kali dikunjungi sebulan itu kan Mbak Anissa udah kaya raya nih. Nanti aku share hanya 15.000, cuma kontrak minimalnya 3 bulan. Jadi 15 kali 3, 45.000 tambah PPN 11% ya. Awalnya kan 10, dinaikkan pemerintah jadi 11%. Terus ditambah biaya domain. Kalau domain itu setahun, kalau hosting itu per 3 bulan. Nanti misalnya dirasa udah mulai rame, terus udah mulai lambat, nah, itu kan ada parameternya nanti. Kalau load CPU, namanya load CPU website kamu itu lagi penuh. Nah, makanya kalau udah sering penuh, berarti udah waktunya naik server. Dari angka 15.000, pilihan berikutnya berapa ya? 45.000 kan? Nanti kita lihat ya, bareng-bareng. Tapi kalau 15.000 itu udah cukup, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Pak Mamat. Iya, iya. Kenapa? Kembali lagi, kenapa saya itu mengencourage teman-teman untuk beli yang berbayar itu, karena itu kalau mau dipakai seterusnya itu lebih enak. Jadi misalnya apa proyek yang kita bikin di sini itu jadi manfaat di kehidupan nyata gitu loh maksudnya. Makanya kalau ada usaha beneran itu sedikit invest di situ kan tidak terlalu mahal ya. Mungkin yang mahal itu nama domainnya. Karena domainnya kalau tidak ketemu akhiran .com, kalau .com kan biasanya 120, 150, kalau .id itu lumayan mahal.
Nanti tinggal pilih akhiran yang eh, yang sesuai dengan budget. Nantinya kalau misalnya udah ada budget, terus domainnya masih tersedia, bisa dibeli, nanti bisa di direct ke halaman website yang udah pernah dibikin. Terus untuk yang usability itu, ya benar usability benar. Untuk yang usability itu beda dengan yang nomor satu tadi. Kalau strategi itu kita bayangin, terus kita simulasi, kita bayangin, terus kita pasang target, baik itu di tulisan atau di kepala gitu kan. Nah, tapi kalau yang usability itu harus dicoba. Makanya kalau yang usability itu adalah eh, kita harus simulasi kita coba website kita sendiri, user journey-nya itu seperti apa, mulai dari buka halaman, terus kemudian eh, ketika buka pertama kali itu apakah langsung menemukan produk yang ingin kita highlight atau tidak. Nah, kemudian kalau memang ketemu, kita klik bagaimana loading speed-nya itu aman atau enggak, terus kemudian secara layout tampilan itu tombol untuk bisa add to cart, masukkan keranjang atau beli sekarang itu terlihat apa tuh lebih menonjol atau tidak, karena itu harusnya lebih menonjol ya. Kalau tombol untuk belinya itu nyelempit gitu kan, kalau bahasa Jawanya apa sembunyi, itu kan orang tidak tidak bisa mendorong orang untuk terjadi purchasing, untuk terjadi konversi. Jadi tombol beli itu harus menonjol. Terus yang perlu diperhatikan juga adalah itu personal data. Nah, personal data itu memang kalau di website itu lebih kepada security hostingnya. Karena hosting kan ibaratnya kita sewa lahan ya. Nah, keamanan lahan itu ya ada di pemilik lahan gitu. Makanya kalau misalnya beda dengan VPS ya. Kalau VPS itu kan bisa kita setting sendiri untuk bisa kita tambahkan settingan keamanan, ada settingan keamanan tambahan untuk VPS. Tapi kalau misalnya hosting hosting yang reguler standar itu untuk security-nya itu memang ada di tangan hosting. Tapi insya Allah aman. Terus kemudian dari personal datanya itu apakah aman atau enggak itu nanti bisa ditanyakan ke hosting masing-masing. Nah, di sini makanya kalau misalnya hostingnya gratis itu kemungkinan dari mereka tidak terlalu aware tentang personal data ini. Memang kalau hosting gratis itu lebih diperuntukkan kepada orang yang pengen coba-coba aja sih. Karena juga versi WordPress-nya mungkin bukan yang terbaru. Yang terbaru pun 6.3.3. Nanti teman-teman cek itu versi WordPress-nya itu apakah yang terbaru atau tidak. Oke, lanjut. Kemudian yang berikutnya itu style. Style itu themes. Themes itu kayak template gitu. Nah, kalau untuk tampilan template ini lebih mudah sebenarnya karena visual. Kalau visual kan nggak pakai mikir ya. Kalau iya pakai mikir sih. Maksudnya tidak, karena visual itu lebih mudah, tidak perlu dibayangkan seperti apa anunya, ininya atau tampilannya atau apanya kan. Nah, tampilan visual, concern yang pertama itu adalah secara brand, tema yang kita pilih itu udah sesuai belum? Biasanya sih yang jadi concern itu di warna ya. Warna background atau warna ornamen lainnya itu harus align atau harus sejalan dengan color brand colornya kita. Jadi kalau kita punya brandnya itu hijau dan putih gitu, nah, waktu kita bikin website kita harus samakan warnanya itu hijau dan putih juga, biar orang waktu masuk itu langsung kerasa, ini pasti website si itu gitu ya. Kurang lebihnya sih gitu. Makanya di sini itu penjelasannya itu apakah website saya itu sudah sejalan dengan brand saya dalam hal warna, terus feeling itu ada banyak ya. Misalnya gini, feeling itu misalnya
logo yang kita tampilkan atau kemasan produk kita itu banyak bermain dengan elemen bulat gitu kan. Nah, karena banyak bermain dengan elemen bulat di website yang kita bikin, kita juga masukkan banyak elemen bulat. Jadi orang kerasanya itu kayak, makanya di sini disebut feel karena ini memang perasaan gitu. Jadi kalau banyak elemen yang sama, ini salah satu caranya, banyak elemen yang sama, ada warna yang sama, nah, kita itu resembles itu jatuhnya mirip atau kayak dejavu gitu, kayak pernah lihat di mana. Nah, feeling itu yang memang harus dikejar oleh teman-teman karena brand awareness itu untuk meningkatkan brand awareness itu ada banyak hal, bisa dari penyebutan logo, penyebutan slogan, penyebutan jingle gitu kan. Terus ada juga lewat tampilan visual kayak warna, terus elemen yang digunakan, atau malah bikin maskot. Nah, itu grafik juga termasuk maskot di dalamnya. Jadi kayak misalnya McDonald itu punya maskot 3 dulu. Ada yang ingat 3 orang maskot McDonald itu, ada yang seribu merah, ada yang bandit itu, ada lagi yang kayak warna kuning, ada yang apa nama maskotnya? Terus ada yang ungu, ada yang bandit hitam, ada yang kuning kali ya. Tapi sekarang itu udah berubah jadi cuma satu doang ya. Mereka di branding. Terus kemudian konsisten. Nah, konsisten ini penting, jangan sampai itu di depan di homepage-nya itu warnanya apa, ketika udah masuk warnanya berbeda gitu. Jadi orang ngerasa ini udah tidak di tempat yang sama lagi. Itu harus konsisten. Terus kemudian gaya ini yang kita sebutkan di awal itu udah sesuai dengan target audience enggak? Karena kalau target audience kita misalnya anak muda itu kan lebih sensitif terhadap tren ya. Kalau misalnya di tahun kemarin itu tren di tahun ini juga, dari tahun kemarin sampai tahun ini tren-tren warna pastel kan lagi ngetren tuh. Nah, apakah nanti kita bakal mikirnya begini, apakah color brand kita itu bisa dibuat varian warna pastelnya gitu. Ini misalnya warnanya itu ngejreng pink. Nah, warnanya ngejreng pink, terus kemudian kalau ada warna yang lagi ngetren warna pastel, kita cari varian pink yang bisa mewakili warna pastel. Jadi kita cari varian pink pastel. Biasanya kalau pink, dusty pink itu kan mirip ke pastel gitu ya. Terus juga ini juga mempengaruhi trust itu, kayak misalnya kita jasanya jasa apa. Kalau misalnya jasanya itu konsultan hukum misalnya. Nah, konsultan hukum itu kemungkinan besar itu ini kan konsensus ya. Konsensus itu persetujuan umum. Kalau dia namanya konsultan hukum, dia nggak bisa yang trendy warna-warni, tidak matching aja. Makanya kalau konsultan hukum itu biasanya warnanya itu lebih ke warna elegan, warna yang cenderung gelap, terus main bentuknya itu ya bukan yang rounded tapi yang tegas garisnya itu. Terus bahasanya yang dipakai juga lebih formal. Terus yang berikutnya itu tampilannya itu harus itu align itu apa ya? Sejajar, itu jangan ada tampilan yang amburadul. Nah, ini dicobanya tadi karena kita harus nyoba, kadang di satu browser itu tampilannya itu bagus, sejajar. Terus kemudian di browser lainnya dia jadi kacau balau gitu. Nah, termasuk tampilan mobile juga. Waktu di desktop dia itu kita bikin udah cantik gitu kan. Ketika dibuka di HP, lah kok tampilannya jadi amburadul gitu. Makanya ini pentingnya waktu kita milih tema itu pastikan di properties temanya itu ada keterangan responsif itu nyala. Terus kemudian ada tampilan versi responsifnya juga kan. Waktu kita mau aktifkan tema website itu,
Di situ ada preview untuk mobile juga. Terus kemudian juga jangan sampai foto itu menutupi pesan. Ini lebih kepada teknis tampilan. Jadi misalnya fotonya terlalu gede, akhirnya dia itu nutupi judul di bawahnya atau tidak sebanding, tidak proporsional dengan nama produk di bawahnya. Jadi nama produknya terlalu kecil, fotonya terlalu gede. Nah itu keseimbangan perlu dijaga. Kalau di sini kalau kita ngomongin style itu nggak ada habisnya karena masing-masing orang itu punya preferensi masing-masing. Jadi yang kita omongkan di sini itu adalah preferensi secara umum. Jadi orang itu nyaman atau tidaknya gara-gara apa itu ya yang kita lihat di sini kayak gitu. Kayak orang itu tidak nyaman untuk menunggu, makanya loadingnya dibuat lebih cepat. Terus kemudian orang itu secara visual yang pertama kali ditangkap itu adalah warna gitu kan. Baru kemudian dia yang pertama ditangkap kan kayak misalnya ada foto itu menjelaskan lebih banyak dibandingkan teks. Video itu menjelaskan lebih banyak dibandingkan foto dan dibandingkan teks. Makanya ketika ada tampilan visual kayak warna dan foto itu atau grafik lainnya atau elemen lainnya itu diupayakan konsisten agar orang itu ngerasa dari awal itu udah terjadi ikatan gitu kan. Yang ketiga, kita kurang dua lagi. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kita harus menyingkirkan elemen-elemen yang tidak sesuai dengan brand message yang kita ingin sampaikan. Termasuk juga logo dan desain website itu bisa align, bisa sejalan. Terus kemudian style atau tampilan websitenya kita itu sesuai dengan target audience. Kayak tadi yang tak sebutkan itu ya. Kalau target audiensnya itu anak muda itu mereka kan lebih sensitif terhadap tren ya. Jadi misalnya kita ngikut trennya apa itu masih oke buat mereka. Tapi kalau ya konsultan hukum kan misalnya jasa konsultan hukum itu kan rata-rata di atas 30 ya. Nah, kalau kayak gitu itu kita bagusnya menampilkan yang elegan, yang warnanya cenderung serius, terus gayanya juga cenderung serius. Untuk menunjukkan kalau kita itu memang ahli di bidangnya dan masalah hukum kan kebanyakan masalah serius, bukan bercanda. Makanya look-nya atau feel-nya itu perlu ditampilkan dari website-nya tadi. Itu dulu yang 3, kita jeda, ada pertanyaan nggak? Daripada dikasih 5-5-nya nanti ada yang kelupaan, makanya dari 3 dulu, baru kita tambahkan 2-nya. Dari sisi strategi, fungsi, sama tampilan, ada pertanyaan? Terutama dengan apa tuh? Dengan yang teman-teman kerjakan sekarang. Jadi begini, biar kita itu ilmunya nambah, yang teman-teman baca di modul itu kan berupa tutorial. Ketika teman-teman klik, tampilannya udah mirip banget dengan apa yang ada di modul. Jadi kita bahas itu tidak terlalu mendetail. Karena ada sisi mentoring ya nanti malam juga. Jadi teman-teman bisa nyobain, kalau ada pertanyaan yang perlu ditanyakan bisa di sini kalau ada waktunya atau di sisi mentoring. Nah, dari saya itu nambahkan dari sisi fundamentalnya. Kenapa kita harus melakukan ini? Kenapa kita harus melakukan apa yang ditulis di modul? Gitu. Itu menambahkan informasi kenapanya itu agar teman-teman itu lebih mantap ketika melakukan. Saya harus melakukan ini karena begini, karena nanti efeknya begini, karena nanti saya butuh ini karena nanti bisa membuat saya begini. Nah, kurang lebih seperti itunya. Makanya jika ada pertanyaan itu di bahasan 1, 2, dan 3 itu bisa reskan ya. Saya lupa ada yang tanya itu siapa ya. Kalau jualan itu kan konsepnya itu ada di itu ya, ada di keramaian. Jualan konsepnya itu ada di keramaian. Makanya kan misalnya kita jualannya itu pastinya itu seringnya di pasar atau di Car Free Day, mana yang ramai gitu. Nah, karena kita bikin website,
bukan numpang di marketplace. Kalau di marketplace kan tentunya yang mempromosikan marketplace-nya itu yang punya marketplace-nya. Tapi kalau kita punya website, itu jadi semuanya tanggung jawab kita. Nah, makanya pintu atau gerbang utama menuju produk kita itu lewat website. Pastikan website-nya itu bisa mendatangkan traffic. Nah, cara mendatangkan traffic salah satunya itu adalah dengan evaluasi desain website-nya. Nanti ada lagi optimasi-optimasi lainnya untuk bisa mendatangkan traffic kepada website. Tapi salah satu evaluasi untuk website itu adalah desainnya. Berikutnya nanti ada optimasi SEO itu, terus kemudian ada via promosi organik maupun berbayar lewat sosial media, itu di next step. Cuma sekarang itu kita lagi fokus di website. Dari website sendiri itu bisa dioptimasi, kemudian waktu dipromosikan juga ada teknik optimasinya yang berbeda, ada teknik optimasinya sendiri. Kita ngomongin optimasi di website dulu sebelum dioptimasi untuk bagian distribusi dan promosinya. Ingat-ingat ya, rumusnya traffic ini ya perlu dicatat teman-teman. Nanti suatu saat saya tanyain. Rumusnya traffic itu adalah ada good content, ada good distribution, ada good promotion. 3G lah. Good content itu termasuk tampilan di website itu bahan yang kita promosikan, bahan yang kita kasih, bahan yang kita tampilkan kepada audiens itu harus good, harus bagus agar audiens itu ngerasa nyaman. Terus kemudian distribusinya itu lewat mana? Distribusi bahan tadi itu, konten tadi itu. Bisa lewat sosial media, bisa lewat offline, bisa lewat online. Offline-nya itu bisa kayak QR-nya itu dipajang di mana gitu kan. Atau lewat promosi radio gitu. Promosi radio kan karena diucapkan ya, pastikan domainnya itu tidak terlalu sulit untuk bisa ditangkap. Nah, itu good distribution-nya. Terus yang terakhir good promotion. Good promotion itu erat kaitannya dengan campaign nanti. Nah, nantinya kalau good promotion itu kita bedain ada dua, sama kayak distribusi itu. Good distribution juga ada dua, ada yang organik, ada yang berbayar. Yang berbayar itu kayak misalnya kita mau collab gitu, collab dengan postingan postingan collab atau endorse, itu kan distribusi dan promosi yang berbayar. Nah, kemudian good promotion itu terkait dengan campaign-nya. Nah, bagaimana kita bikin sebuah promosi yang menarik agar nanti bisa nyantol di pikiran audiens gitu. Kalau contohnya ada banyak yang sering nyantol itu. Nah, tapi kadang nyantolnya itu tidak sesuai ya. Kalau contohnya itu kayak misalnya teman-teman ada yang ingat klinik Tongfang? Ada yang ingat? Contohnya ada dua, ada Mastin dan klinik Tongfang. Itu kan karena viralnya itu kurang lebih waktunya berdekatan. Mastin dan klinik Tongfang. Jadi ini nyerempet dikit ke masalah branding biar ada pemicunya gitu ya. Biar nggak klik-klik. Oke, kalau dari menurut teman-teman itu viralnya klinik Tongfang dan viralnya Mastin itu lebih bagus yang mana dan alasannya kenapa? Dari sisi branding, dari sisi good promotion tadi itu. Lebih oke si Mastin atau lebih oke klinik Tongfang? Sebelumnya kan ingat ya, beberapa tahun yang lalu itu kan ramai soal klinik Tongfang dan juga Mastin dengan alasan yang berbeda gitu. Kalau klinik Tongfang jadi meme, segalanya ada di sana. Kalau Mastin itu karena jinglenya gitu, sama karena iklannya Mbak-mbak tadi. Terus kemudian lama kemudian ternyata dia plagiat, jadi rame lagi gitu. Ada yang mau volunteer jawab? Ada. Kalau nggak ada tak itu dulu, patut itu namanya ditunjuk aja. Mbak Dinda, hai Mbak Dinda. Iya, Pak. Mbak Dinda itu masih ingat klinik Tongfang sama Mastin nggak? Taunya klinik Tongfang aja. Mastin itu belum pernah dengar. Belum. Harusnya itu SMP SMA kan? Mbak Dinda SMP SMA nggak pegang HP ya? Apa nggak main website? Nggak main sosial media? Saya dari SMP sampai SMA mondok, Pak.
Oh, sorry, sorry, Mbak. Maaf, maaf. Jadi memang ramainya di situ sih. Oke, agak sulit juga kalau dijawab. Ya coba saya beralih ke teman sampean kalau begitu ya. Iya, Mbak Pak. Dinda ada rekomendasi saya nanya ke siapa? Aziz, Pak. Asis dipanggil Mbak Dinda. Asis cowok cewek nih. Cowok, Pak. Ya kan kalau ini kan Mbak Dinda juga Asis. Asis ya. Asis, coba bantu panggil. Aziz, Pak. Saya coba bantu panggil anaknya. Sis, Asis. Nah, dia kagak nyaut-nyaut. Iya, Mas Asis. Mas Asis, apakah ingat klinik Tofang dan Mas Din? Mondok juga apa? Kenapa? Apakah ingat dengan viralnya klinik Tofang dan viralnya Mas Din? Mas, Mas maaf Din, Pak, Mas Din, putus-putus. Mas Din. Mas Din, Iya, nggak tahu juga. Jalan. klinik Nggak. Tovan itu baru dengar malah Pak. Iya, iya, iya. Kamu nggak satu pondok sama Dinda kan? Jadi, kemarin juga waktu ngobrol sama Mas Asis ini soal usaha custom baju dia, itu juga anu sih, apa tuh, pedot-pedot. Halo Mas Asis, apakah masih terkendala? Ya Pak, Ya, klinik Tongfang udah pernah dengar. klinik Tovan itu Cina bukan Pak? Iya, maksudnya ini nggak masalah ngomong Cinanya, ini ngomong viralnya waktu itu. Pernah dengar? Oh, kalau viralnya sih belum belum pernah melihat Pak, cuman kalau dengar sudah. Hmm, oke, oke. Ya udah kalau begitu skip aja. Kasih Mas Asis. Ya Pak, ada Pak. Kita ke reguler aja. Mas Mara atau Mbak Anissa, siapa yang pernah tahu dua dua tadi itu? Iya Pak, saya izin menjawab. Kalau Ya, misalnya ya. klinik Tongfang itu awal iklannya itu kayak misalnya dulu saya sering pilek misalnya semenjak ke Ya, klinik betul. Tongfang pilek saya sembuh. Nah, itu tuh viral gara-gara banyak yang jadiin meme gitu. Misalnya Hmm. dulu saya diuji waktu skripsi sama penguji, terus setelah skripsi saya diuji oleh Tuhan, misalnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya Mas Tin, itu mungkin terkenalnya karena lebih ke slogannya aja ya. Kalau nggak salah slogannya itu yang Mas Tin Good itu ya Pak. Ya, kabar gembira sih untuk kita semua yang sering dicontoh itu. Oh iya itu, yang itu Nah, Pak. ya kabar gembira untuk kita semua itu kan dulu waktu rame-ramenya itu jadi captionnya sering banget ya. Nah, ini menurut Mbak Anissa itu di dua viralnya produk tadi itu, di dua viralnya brand tadi itu, yang lebih bagus yang mana? Viralnya Tongfang atau viralnya Mastin? Kalau menurut saya Tongfang sih Pak. Ini ya alasannya karena Karena kayak kalau Tongfang itu ada sebab akibat mungkin. hampir. Ya lanjut terus terus terus. eh Iya, karena itu mungkin Pak. Iya udah, biar tidak lama-lama juga. Makasih Mbak Anissa. Jadi Tongfang itu lebih oke viralnya gara-gara dia menjelaskan dia itu apa. Sementara kalau Mastin itu kan itu sebenarnya kan dari saya sendiri itu nangkapnya kan Mastin itu sampai karena sekarang udah agak lama jadi lupa ya. Apa dia obat datang bulan ya? Pokoknya dia kan ekstrak ekstrak manggis itu. Terus juga ekstrak manggis itu fungsinya sebagai apa kan tidak tidak tercemin di viralnya. Viralnya itu gara-gara jinglenya, lagunya itu terus ada mbak-mbak juga di videonya itu. Terus ada itu ada caption apa tuh ada slogannya. Nah, tapi dia tidak menjelaskan ekstrak bawang manggis itu buat apa. Itu sorry. Itu dijelaskan di iklannya tapi tidak tergambarkan di viralnya. Sementara di Tongfang itu dari viralnya itu kelihatan kalau Tongfang itu adalah klinik pengobatan. Bagian pentingnya di situ. Jadi kalau
nambah step, nambah satu langkah. Kalau bagian hooknya, bagian orang udah bikin penasaran, udah duanya udah dapet, udah bikin penasaran dua-duanya, entah itu Tongfang atau itu Mastin. Bedanya itu kalau Tongfang kita itu dari viralnya udah rasa, udah kelihatan. Nama yang viral juga karena namanya ada kliniknya, itu udah menjelaskan klinik Tongfang itu berarti ya tempat pengobatan gitu. Karena udah dijelaskan dari namanya, terus juga dijelaskan juga dari viralnya. Kayak semua di sana itu solusi dari semua masalah, terus ada kata-kata klinik, jadi kita bisa nyambung solusi dari semua masalah kesehatan. Udah tuh, udah kelar yang Tongfang kan. Sementara di Mastin itu, setelah orang penasaran, dia akan butuh effort tambahan, butuh nyari, Mastin itu apaan sih? Kenapa kabar gembira? Gitu. Nah, bagian nyarinya itu bisa jadi orang itu sampai ke, kan itu ada 2 step ya, penasaran terus cari tahu itu brand apa. Bisa jadi orang itu banyak yang ke step kedua, bisa jadi cuma di step pertama penasaran doang. Akhirnya message-nya itu kurang tersampaikan. Gitu ya. Makanya kita nyebutkan traffic-nya tadi itu kan semuanya ngedrive traffic ya. Dari orang penasaran terus orang pengen cari. Tentunya kalau pengen cari itu website kita itu harus di urutan teratas untuk masalah pencarian. Agar waktu orang nyari itu setelah kita kan susah-susah tuh bikin orang tertarik, bikin orang noleh. Waktu orang pengen tahu, waktu orang nyari ternyata bukan website kita yang muncul di atas. Nah, itu kan kayak sayang banget. Nah, kembali ke tadi, itu kan salah satu cara untuk mendatangkan traffic. Makanya good promotion tuh jadi hook itu apa ya? Jadi cantolan, hooknya cantolan. Jadi yang bikin orang jadi tertarik gitu kan. Nah, ketika sudah tertarik, pastikan mereka mendapatkan informasi yang benar, tepat, dalam waktu singkat lewat website kita gitu. Fungsinya di situ tadi. Ketika orang tertarik, kemudian mencari tahu, pastikan orang yang tertarik tadi itu mendapatkan informasi yang singkat, jelas, padat dalam waktu singkat. Karena time span atau daya waktu orang untuk konsentrasi itu tidak panjang. Kalau dulu itu di tahun 2000 awal tuh 15 detik, terus turun ke 10, terus turun. Sekarang sekitar 3-4 detik. 3-4 detik itu harus bisa teman-teman itu menampilkan konsep AIDA. AIDA itu nanti ada sih di belakang-belakang, tapi kalau teman-teman udah searching konsep AIDA itu udah bisa, udah banyak banget. Ya, oke, Mbak Anissa. Pas saya izin bertanya, berarti kalau misalnya di website nanti itu boleh nggak mengandung kayak konten clickbait? Boleh aja, kan itu salah satu konsep AIDA itu. Clickbait itu oke, asal dia tidak nipu di bawahnya. Karena kalau nipu itu kayak jadi blunder aja. Jadi misalnya, ini yang ekstrim ya, terang-terangan. Klik untuk cepat kaya, gitu. Terus kemudian di bawahnya ada terang, kalau mau kaya kerja dong. Itu kan apa tuh, kayak ngeprank itu kan. Nah itu jangan. Tapi kalau misalnya clickbaitnya itu masih nyerempet ke reality, masih nyerempet ke kenyataan, itu oke aja. Itu kan salah satu strategi. Ya, terima kasih, Pak. Iya. Teman-teman, habis ini jangan lupa siapkan untuk foto produknya, karena kita pertemuan berikutnya akan upload foto produk. Terus anunya juga, deskripsinya juga. Deskripsinya jangan panjang-panjang, tapi jangan terlalu pendek juga. Paling juga sekitar, tapi tergantung juga sih. Kalau dia produk kesehatan, itu panjang itu memang lebih meyakinkan. Tapi kalau bukan produk kesehatan, bisa tergambarkan, misalnya jualan mangga gitu. Mangga kan nggak perlu dijelaskan panjang-panjang gitu. Ini cukup mangga apa gitu, udah cukup sih. Sama ada deskripsi tipis-tipis. Tapi kalau itu produk kesehatan itu harus ada ingredientnya, ada cara pakainya, terus kemudian ada kontraindikasi, terus itu harus lengkap di situ. Ada BPOM-nya kalau misalnya ada. Oke. Tadi ada 5 metode, kita udah nyampe ketiga, kita tambah 2 lagi. Ya, kalau tidak pertanyaan, tidak ada ya. Kita lanjut ke evaluasi website dengan bahasan konten.
Ini semua ini di masalah tampilannya, makanya namanya desain website. Jadi kita nggak bahas konteks dari kontennya, tapi tampilan visual dari kontennya itu seperti apa, gitu. Jadi kita nggak bahas konteksnya. Konteksnya konten itu cocok apa enggak, tapi kita bahasnya itu tampilannya itu seperti apa. Oke, yang pertama itu apakah eh, font yang digunakan itu bisa terbaca dengan baik. Jadi jangan sampai karena kita itu maunya gotik, terus pakai font yang aneh-aneh, akhirnya orang nggak bisa baca, gitu. Jadi kan fungsi utamanya sebagai menyampaikan informasi itu sudah gagal, gitu. Terus juga apakah kontrasnya juga cukup baik antara background dan juga warna warna dari hurufnya. Kalau kontrasnya bagus kan keterbacaannya juga tinggi, gitu. Terus secara kontras juga bagus apa enggak, ataukah teksnya terlalu kecil atau kurang gede, gitu kan. Itu juga penting. Terus bakal apa konten ini bakal relevan kepada pembaca atau enggak, gitu. Terus eh, ini konten konsisten, no? Apa tuh keterkaitan atau korelasi kontennya itu apakah berguna atau enggak. Terus kemudian yang terakhir itu layout kontennya itu apakah memungkinkan atau memudahkan untuk bisa ditemukan. Nah kan tadi ada itu ya, ada fitur searching di situ. Oke, lanjut. Yang perlu dilakukan untuk evaluasi di konten itu adalah kita evaluasi secara keseluruhan. Sama kayak yang poin utilis apa namanya? Usability itu kita perlu simulasikan. Kita masuk ke website kita buka-buka sendiri, kita baca-baca sendiri, kemudian habis itu kita buka-buka sendiri, kita baca-baca sendiri, kemudian kita eh, klik-klik sendiri, gitu kan, buat ngerasain feel-nya udah dapat atau belum. Terus kemudian dari sisi performa websitenya itu ketika diklik dia butuh berapa lama untuk bisa tampil kayak gitu-gitu sih. Terus ketika sudah tampil apakah masih bisa terbaca atau enggak. Terus kemudian konten yang ditampilkan itu apakah udah relevan dengan kebutuhan pembaca atau tidak. Itu kalau lebih ya. Terus yang terakhir itu ya kita perlu optimasi di mesin pencari. Karena tadi rumusnya traffic itu adalah good content, good distribution, dan good promotion. Di bagian ini, di 5 itu, kita ngomongin good distribution. Good distribution itu berarti konten kita tampil atau ditampilkan di tempat-tempat potensial. Nah, salah satu tempat potensial itu adalah di mesin pencari. Karena tempat potensial lainnya itu ada di sosial media. Yang tempatnya orang lama itu tadi. Di mesin pencari itu kita nanti akan belajar atau akan diskusi tentang SEO, Search Engine Optimization, buat yang off page. Off page itu di luar website kita. Ada yang optimasinya on page. Kalau on page itu di dalam kuasa kita, dalam website kita, gitu. Beberapa contoh itu adalah alt text itu. Alt text itu ada ditampilkan diincludekan di semua foto. Nanti waktu teman-teman di WordPress itu ngupload foto, itu kan ada alt text-nya. Nah, alt text itu buat menjelaskan foto itu tentang apa. Kalau di sosial media itu ALT-nya udah lewat AI, ada artificial intelligence di sana itu eh, yang ngisi otomatis alt text-nya kalau alt text-nya tidak diisi manual. Tapi tentunya kalau alt text-nya lewat AI itu
standar sih. Jadi misalnya teman-teman upload orang lagi makan pisang gitu. Nanti di alt text-nya akan ditulis one person eating a banana gitu. Satu orang makan, ada orang, oh bisa lebih spesifik sih AI-nya itu. Bisa jelaskan gendernya. Jadi misalnya a woman eat banana atau a man eat banana gitu. Kalau dia itu tidak diisi alt text-nya. Tapi kalau diisi, teman-teman bisa masukkan keyword di situ. Kan pisang itu ada banyak ya. Misalnya yang dimaksud teman-teman itu adalah pisang Cavendish. Yang dijual itu pisang Cavendish. Jadi alt text-nya bisa diisi wanita sedang makan pisang Cavendish yang baik untuk kesehatan. Nah, begitu ya alt text-nya. Karena waktu searching itu keyword Google Search Engine itu juga nangkep apa yang ada di alt text, juga nangkep apa ada di caption, juga nangkep ada apa di title, di meta, semuanya mereka olah gitu. Jadi kalau misalnya image doang kan ada pencarian, ada all, ada image, ada apa lagi ya? Aku lupa ya. Ada link atau apa gitu ya. Nah, yang waktu di image itu keloadnya gara-gara ada alt text-nya yang relevan di situ dengan kata kunci yang dimasukkan. Nah, kalau itu kan salah satu sumber traffic tuh, jadi bisa jadi kita nyantol di page one itu karena konteks, karena kontennya secara keseluruhan, bisa aja nyantol di tab soal image itu karena image kita udah eh, menarik, terus diisi alt text-nya, jadi kecantol. Terus bagian berikutnya coding efisien segala macam itu bagian teknis karena kita itu pakainya platform WordPress, jadi itu udah kita serahkan sendiri aja kepada WordPress-nya. Kemudian keyword-nya atau apakah sudah dimasukkan di deskripsi website, apakah udah dimasukkan ke meta description-nya konten, ke heading text segala macamnya, ini ada di penjelasan optimasi SEO on page. Terus yang terakhir, apakah ada sitemap-nya? Sitemap itu buat memudahkan Google ketika dia jalan-jalan ke website kita. Ada sitemap-nya. Kalau sitemap itu bisa dibuat sendiri, karena bisa dibantu tool untuk bikinnya. Jadi tidak terlalu sulit. Ini apa what to do-nya? What to do-nya dari teman-teman tuh harus menganggapnya itu utuh ya. Utuh itu dalam artian poin 1, 2, 3, 4 tadi itu punya peranan penting untuk menentukan posisi website kita di mesin pencari. Dari strategi usability, style, konten itu punya peran penting untuk menentukan posisi kita di mesin pencari. Makanya jangan dipisahkan antara optimasi SEO dengan tampilan website. Itu jangan dipisahkan karena bagaimanapun juga ketika sudah teroptimasi dengan baik kan saingan kita banyak banget tuh. Saingan website kita banyak banget. Yang bikin website kan bukan cuma kita, yang jualan produk A, produk B kan bukan cuma kita. Nah, makanya kan kita harus berikan semuanya terbaik di semua sisi agar oleh Google pun akan dianggap, karena bagaimanapun itu semuanya akan berujung kepada kenyamanan user, kenyamanan user. Nah, kenapa berujung seperti itu? Karena Google nggak mau dianggap sebagai, Google nggak mau memberikan rekomendasi website yang tidak nyaman untuk user. Karena kalau terjadi seperti itu, usernya akan meninggalkan Google, Google-nya tidak ada yang akses, akhirnya tidak lagi rame Google-nya, jatuhnya dia lama-lama kehilangan ada sumber pendapatan, kehilangan monetize-nya Google-nya, terus lama-lama dia bangkrut dong kalau ditinggalkan. Kayak Yahoo nanti jatuhnya. Pasti nggak ada yang tahu Yahoo ya. Yahoo.com. Makanya untuk masalah layout, masalah loading, speed, masalah konten, masalah keterbacaan, itu semua punya pengaruh atau punya peranan dalam menentukan posisi kita di mesin pencari. Jadi kita tidak hanya akan fokus kepada SEO optimization nanti, SEO on page apa SEO off page, tapi juga fokus kepada bikin website yang memang relevan atau sesuai dengan
target audiens dan dengan brand kita. Gitu ya. Oke, dari eh, kelima poin tadi, sekarang yang dari teman-teman pikirkan itu adalah apakah website yang saya bikin itu udah memenuhi atau belum. Terus kalau belum, misalnya apa bagian yang bisa ditingkatkan lagi. Terus kemudian eh, kalau misalnya sudah memenuhi semua, agar website kita dibuat lebih efektif itu butuh step apa? Misalnya dibuat lebih efektif itu ketika ini kalau dibuat lebih efektif itu akan menyesuaikan dengan habitnya user yang datang gitu. Jadi berdasarkan kebiasaan user yang datang. Misalnya waktu user yang datang itu dia jarang banget scrolling, tapi dia langsung ke fitur searching. Jadi dia jarang 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 browsing di situs kita, jarang masuk-masuk ke menu, tapi langsung aja diketikkan di searching. Dia mau cari apa di situs kita gitu. Tapi kalau udah ketahuan, itu udah ketahuan nanti kalau kita pasang Google Analytics. Jadi kita bisa kelihatan mana yang sering diakses, mana yang enggak gitu. Kalau udah ketahuan yang sering diakses itu adalah mesin pencari atau fitur searching, ya nanti itu bisa kita optimasi dengan fitur searchingnya kita besarin dikit gitu. Atau kasih warna yang berbeda, atau kasih highlight itu jadi orang lebih mudah menemukan kolom searching. Atau searchingnya itu dibuat lebih spesifik. Jadi misalnya waktu searching produk itu nanti dia akan ada autocomplete misalnya. Jadi orang itu satu kali langkah searching, dia langsung menemukan produk yang dia cari. Gitu ya, misalnya nih ya, searchingnya itu produk apa ya? Kosmetik misalnya, sorry, skincare misalnya. Dia nyari toner, ternyata di website kita varian toner itu ada 3 atau ada 4, ya agak banyak ya. Varian tonernya ada 4. Nah, ketika dia cari toner itu kita kasih autocomplete toner yang mana nih yang dimaksud. Nah, jadi dia punya pilihan klik toner, ketik toner kemudian di enter, muncul semua varian toner, atau dia scroll ke bawah untuk bisa dapetin spesifik toner yang dia inginkan atau toner yang dia cari. Oke, kalau secara gambaran umumnya itu keyword utama itu dimasukkan untuk bisa muncul pencarian di banyak produk, atau kita kasih autocomplete gitu biar variannya itu muncul di bawah yang dia ketikkan. Jadi kalau kayak gitu kan dia itu ketika satu kali klik, satu kali ketik langsung muncul atau menuju ke yang dia lagi cari. Itu kurang lebihnya, kita masih punya waktu setengah jam. Sambil pertanyaan nanti sambil aku share apa yang udah dan yang belum dilakukan gitu. Sambil nunggu ada yang tanya sih. Silakan kalau ada yang tanya. Mana ada pertanyaan? Sekarang kalau tidak ada, kita buka harga dulu. Untuk harga hosting yang murah meriah tadi,
Ada di jagoan hosting. Oke. Nggak hosting. Ini dia. Nah, ini ada 15.000 sebulan. Servernya di Indonesia. Jadi misalnya apa tuh? Uh, Audiens kita di Indonesia itu cocok banget itu. Terus visitornya 60.000 sebulan. Ini trafficnya. Jadi untuk paketan ini dia tuh mampu menampung traffic hingga 60.000 sebulan. Dapat 5 giga untuk menampilkan konten dan di website kita itu. Terus tidak gratis domain sih. Kalau yang 45.000 sebulan ini udah free domain. Lompatannya 15, 45, 75. Terus detail spesifikasinya kayak gini. Semuanya SSD, jadi aman, tidak ada let-letannya. Nah, sebenarnya limitnya itu unlimited, tapi uh, se- uh, secara apa itu? Secara teknis dia bisa 60.000 sebulan. Sisa setelah lebih dari 60.000, biasanya tuh kecepatannya melambat atau speednya melambat. Percentage CPU itu maksudnya kapasitas CPU-nya itu cuma 1 kali. Sementara kalau yang ini dan ini itu bisa sampai 2 kali lipat sampai 3 kali lipat. Maksudnya itu eh, misalnya speednya itu satu satu speed itu kan analogi itu aja. Misalnya speednya 1 gitu. Kalau kita pakai yang paket ini itu hanya bisa 1 kali. Kalau ini bisa dinaikkan sampai 2 kali, ini bisa naik 3 kali. Ketika terjadi sebuah trouble gitu. Terus untuk fitur keamanan dan kecepatan tidak ada perubahan, semuanya pakainya sama. Dapat email juga, udah sih. Terus juga jangan lupa ada fitur kontak us itu nanti akan dibantu untuk itu jika kita ada kesulitan. Gitu ya guys. Terus kalau ngikutin modul itu sebentar. Yang perlu diganti itu di depan ya. Ini tidak ada yang sulit sih kan. Oke, kita praktek tipis-tipis aja ya. Ini eh, biar ada teman ngobrolnya itu ya. Yang udah apa, install itu siapa ya? Mas Mara coba. Mas Mara, hai. Tadi kan udah cewek terus tuh. Kita coba coba. Mas Mara. Mas Mara. Mas. Gimana Mas Mara ini? Ya, Pak. Tidak muncul. Udah install itu kan? Udah install apa temanya itu? Nev ya? Udah, Pak. Berarti tampilannya sudah seperti ini. Iya, Pak. Oke, dia tidak. Dia tidak 2 kali ya. Kayaknya anu, praktek yang di modul itu punya teman-teman aja ya. Nah, biar maksudnya biar tidak 2 kali gitu. Punya teman-teman aja. Siapa yang mau volunteer? Mas Mara mau volunteer?
bisa share screen ya untuk volunteer di kita praktek buat yang di modul. Di modul kan ada ganti halaman depan sama pack aksi. Tidak sulit sih guys, kan tinggal ganti ini aja. Edit itu, terus kemudian misalnya ini bukan home, kita edit dengan pakai home. Ini diganti apa juga kita bisa edit. Misalnya, yang namanya kita ganti pelajari, karena maunya bahasa Inggris kan. Itu bisa, terus ininya misalnya diganti hire us, diganti hubungi kami. Nah, tidak ada sulit ya, begitu aja. Terus ini juga bisa diganti. Fiturnya itu ada di tadi. Nah, ketika udah buka, nanti sini ada edit page ya. Kalau udah install Elementor itu, edit page-nya akan muncul di sini. Kalau belum, teman-teman install Elementor dulu, Elementor di sini, carinya itu di sini, di plugin ini. Jadi kan plugin kemarin yang di-install itu ada Elementor, ada WooCommerce ya. Yang di sini saya belum install WooCommerce ya. Terus untuk Appearance itu yang kita install itu yang pakai Themes NIF. Pakai theme NIF ini, terus kemudian nanti diaktifkan untuk, kan waktu kita aktifkan dia hanya terinstall kerangkanya aja. Jadi kita butuh kontennya untuk previewnya itu diaktifkan di sini nanti. Begitu sih. Nah, tidak ada yang sulit. Terus biar kita prakteknya itu sama-sama enak ya. Kita praktek dari punya teman-teman aja. Ya, begitu ya. Ada yang mau volunteer untuk share screen situs yang udah diinstal kemarin? Masih cukup nih waktunya. Ada yang mau share screen? Oke, Mbak Rizky, silakan. Izin untuk share screen ya, Pak. Iya, iya. Coba ke My Blog terus udah tampilannya udah kayak tadi belum? Oh, udah. Udah. Karena kemarin itu pakai starter site, jadinya saya pakai sama ini. Kok ini bukan NIF? Oh, ini tadi NIF kok. Ada tulisan. Ya, itu kan NIF. Hmm. Ya, maksudnya terserah sih. Apakah ada ketentuan pakai yang mana atau terserah? Aku belum begitu ngerti juga. Nanti bisa tanya ke Mbak Bibi. Kalau tidak ada ya, tinggal pilih aja. Di situ kan ada starter site, terus kemudian pilih ada beberapa macam itu. Yang paling pas sama kebutuhannya Mbak Rizky itu yang seperti apa? Ini kan template-nya Kemarin itu. sudah dipilih ini yang shop. Oh, oke, oke. Terus kan sebentar saya baca itu ya. Baca modulnya yang dibutuhkan apa aja. Yang diperlukan tuh di menu yang reservation home segala macam itu kan nyarinya di itu, di tadi, di bukan di situ, itu di di admin tadi. Nah, di admin, di nav, mana nav ya? Terus menu itu apa ya bahasa Indonesia? Yang nav itu terus bentar. Ke bawah lagi. Yang neve itu. Starter set, as. Sesuaikan kali ya. Sesuaikan. Ini agak beda dengan yang di itu.
tunggu di loading, kemudian nanti ada ini di bawah itu kan di itu bawah menu-menu. Coba aja itu menu ya menu di bawah lagi, di bawah terus. Kan ada ruas isian formulir menu ya. Oh, dia itu tidak tampil. Karena tidak tampil kita tidak bisa live edit ya. Gitu guys. Kalau lewat Elementor tuh bisa langsung nggak ya? Coba yang tadi kemarin tuh my blog itu ya. Nah terus edit halaman betul. Nggak tahu di sini bisa langsung apa enggak ya? Kita coba aja. Oh iya kemarin install itu juga, install syncing dengan Elementor itu. Nah terus ya kalau di sini nggak bisa. Dia menunya itu ada di halaman menu harusnya. Karena beda, jadi kita nggak tahu bedanya. Dia ada di halaman mana. Nah, kurang lebihnya begini, kalau di tampilan saya itu mirip dengan tampilan di tampilan di modul. Nah, Hmm. Apa ada di end sana ya? Gini aja dulu. Punya saya tak share. Nanti biar ada gambaran Mbak Rizky itu nyarinya di mana gitu ya. Tampilannya Baik, Pak. berbeda. Ya, karena tampilan Jadi berbeda ini itu. start share. Ya, oke. Oh, itu ada konfirmasi dari Mbak Bibi. Status site-nya itu bebas kok, bisa pilih yang mana. Tidak ada ketentuan harus pilih salah satu. Oke. Jadi yang kayaknya sih, yang diganti itu, bentar saya baca modulnya. Yang diganti itu, ya, yang bagian sini ya. Iya benar. Yang bagian sini itu ada di menu sini harusnya. Home membuat as portfolio. Home membuat portfolio. Ah benar. Mbak Rizky coba di appearance, bukan di news ternyata Mbak. Maafkan salah. Di appearance terus di menus. Di situ ada ini, ada home, about us, portfolio itu diganti. Diganti kalau yang di modul itu diganti sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Misalnya home dibuat home dapat about us itu kita ganti kayak tentang kita gitu misalnya. Jadinya di sini. About us tentang kita. Terus bisa dihilangin juga. Misalnya kita nggak butuh yang news ini atau newsnya pengen diganti konten itu bisa di sini. Terus kalau udah selesai semua nanti kita akses menu. Nanti di sini akan otomatis ikut berubah. Nah, terus kemudian eh, ad- pilihannya ada dua, ada yang posting, ada yang bikin halaman. Nah, kalau yang posting itu di sini, post, dia nanti munculnya akan di sini. Ini kan kita lihat desain branding, coba kita lihat ya. Soalnya beda-beda tampilan, beda-beda itu sih, beda-beda cara juga. Hello admin. Hello world, oh bukan ternyata guys. Hello world, sample get to design. Oh, ini ada Yoasnya juga. Ini
Waktu kita praktek SEO nanti ini akan diganti jadi hijau. Jadi kita harus bikin ini hijau, berarti konten kita udah sesuai dengan kaidah SEO. Itu kontennya, oh ada di sini tadi. Bukan juga. Bentar. Oh ternyata dummy guys. Itu ternyata dummy, itu belum nyambung kemana-mana. Jadi nanti itu bisa disambungkan dengan cara teman-teman bikin postingan. Bentar, dia nggak loncat-loncat, saya lihat modul bentar ya. Di modul itu yang ditanyakan apa? Oh, tidak sulit sih guys. Di modul itu sudah ada semua penjelasannya, terus juga teman-teman bisa nyobain sendiri. Itu mudah. Ada nanti di modul itu saya persingkat aja, karena waktunya udah mau habis. Persingkat aja. Yang diedit adalah tampilan depan. Tampilan depan bisa ngedit begini, terus kita edit ini. Terus ini buat ngedit yang di depan. Sebentar, ini tergantung koneksi masing-masing. Terus nanti ada edit nama blog di sini. Ini kan tadi punya teman-teman kan ada ya, masih my blog ya tadi punya Baliski itu. Itu bisa kita ganti dengan nama brand atau nama domainnya. Itu ada di setting sini. Di sini jelas. Terus, nah di sini ada nama situsnya diganti di sini. Terus tagline-nya apa? Apakah sudah loading? Ternyata belum loading. Kalau misalnya berat, kita pakai yang ini aja. Karena Elementor memang berat. Kita pakai yang ini, nanti di sini kan akan muncul. Bisa silakan diganti, kemudian ada linknya juga bisa diganti. Ini GB About Us ini ada di page ya. Berarti teman-teman cari pages di sini. Terus, nah ini dia. Ini bisa diganti di sini About Us segala macamnya itu. Karena ini adalah nyambung ke sini. Tuh kan, benar. Ini linknya disambungkan ke sini. Kan kelihatan ya. Ini link yang sama dengan yang ini. Nah, antara beda ini itu adalah pengaturannya ada di setting, terus kemudian ada di link, permalink. Ada di custom construction ini. Jadi kalau teman-teman maunya itu tampilnya pendek itu kan ada ini, ada format tanggal, terus ada format judul postingan. Terus ada yang plain, format nggak apa pakai itu loh apa namanya itu pakai ID, pakai ID postingan ada di sini. Terus kalau misalnya tanpa tanggal, bulan, tahun doang ada di sini. Ada numerik itu ada di sini. Nah, yang nanti teman-teman pilih yang post name ini. Ini lebih simple dan lebih
SEO friendly juga. Tapi itu disimpan. Terus kemudian buat nambahkan halaman baru itu ada di pages. Nah, terus kita pilih add new di sini. Terus kita bikin aja di sini. Misalnya hubungi kami. Ini previewnya di sini. Diketik aja, hubungi kami. Terus jam kerja. Publish boleh, save draft boleh. Nanti di sini ada fitur link di sini. Bentar ya, Pak cari. Saya nggak apa-apa lama sih. Tapi harusnya ada. Oh, ini juga diisi. Ini ada meta description, ada Slack. Itu nanti diisi aja dulu pengetahuan teman-teman. Meta description itu penjelasan singkat, Slack itu kayak apa tuh, kayak penjelasan di bawahnya. Terus di sini nanti ada linknya. Bentar ya, Pak, cari linknya di mana linknya. Oh, ini URL. Ada linknya. Linknya itu kan jadinya vitari.id/hubungi kami. Misalnya mau diganti linknya, hubungi kami Vitari. Itu bisa ditambahkan. Nah, nanti linknya akan jadi seperti ini. Habis itu dipublish. Sudah dipublish. Ya, kalau lebih seperti ini. Tapi nanti bisa teman-teman tambahin sendiri header di atas, kemudian foto di bawah, itu mudah kok. Itu tinggal edit aja di sini. Itu kan Gutenberg itu atau versi ini itu dia waktu ada plusnya itu ada blok-blok itu. Apakah kita mau nambah teks atau nambah foto atau nambah gambar. Nah, ini ada image, ada galeri atau heading. Ada fotonya begini atau begini. Di sini itu bisa ditulis teks, di sini bisa tulis gambar. Ini gambar udah ya. Terus bisa ditulis image. Jadi image-nya di sini, terus teksnya di sini. Jadi ini ada gambar, sini ada tulisan. Kalau tidak, coba akan sulit sih. Jadi memang harus banyak-banyak mencoba. Nah, ketika sudah ada sini, nanti akan muncul di sini, di page sini, all page. Tadi kita bikin, nah hubungi kami, terus kita view aja misalnya. Terus kita copy di sini. Nah, di halaman depan tadi itu, misalnya kita mau ganti, yang sini itu, hire us-nya itu kita ganti linknya itu ke hubungi kami kan, misalnya ya. Tinggal diganti aja di sini. Terus di save, terus selesai, udah nyambung. Udah berubah. Terus kemudian ini ya bisa diganti, hire us-nya diganti dengan hubungi kami gitu. Terus tinggal diupdate aja, bisa diupdate, selesai updating dia akan berubah. Coba ya. Udah jadi hubungi kami. Tidak ada yang sulit, cuma perlu dicoba aja. Ya. Nanti kan ada sisi mentoring. Sisi mentoring itu dari teman-teman coba dulu. Waktu di mentoring itu teman-teman biar bisa ada bahan untuk bertanya.
Itu nama waktunya udah mepet juga. Dan kebetulan saya juga mau ngantor, guys. Ada pertanyaan? Oh, tidak ada. Saya kembalikan ke Mbak Bibi. Mbak Bibi, Oke, halo Pak Muhammad. ya. Ya Pak ya. Mm-mm. Oke, terima kasih Pak Muhammad atas materinya hari ini terkait dengan tampilan website bisnis. Jadi gitu ya teman-teman, tadi udah dicatatkan ya apa-apa aja yang harus ada di websitenya teman-teman, kemudian bagaimana cara build website yang baik dan benar gitu. Oke, kemudian untuk tutorialnya nanti dan terkait dengan tugas, nanti bisa didiskusikan dengan saya ya pada saat mentoring gitu. Oke, teman-teman sekali lagi kita ucapkan terima kasih ya kepada Pak Mamat. Oke, dari Mas Muhammad Rafi tepuk tangan nih Pak Mamat. Oke, karena tadi kita buka kelasnya dengan berdoa bersama, langkah baiknya kita tutup kelas pada pagi hari ini dengan doa bersama juga. Oke, kepada teman-teman semua dan Pak Mamat berdoa berdasarkan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Doa dapat diakhiri. Teman-teman reminder jangan lupa mengerjakan post-test ya, bisa segera dikerjakan biar nanti nggak lupa dan kelewatan lagi. Oke, itu tadi teman-teman kelas kita terkait dengan materi tampilan website bisnis. Kemudian karena sudah jam 9.45 juga, saya tutup kelas pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.